Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di video ketiga ini kita akan memasuki pembahasan tentang bagaimana cara submit manuskrip yang sudah dibuat ke dalam jurnalnya. Jadi misalkan ini sudah kita buka portal jurnal Trigunadarma, ya kita pilih jurnal, misalkan jurnal sistem informasi ya. Kemudian kita login dulu, ya klik menu login di atas. Ya, masukkan user Anda tadi ada contoh login ya, kemudian passwordnya. Pastikan ini sama seperti ketika Anda tadi mendaftar. Baik, silakan klik tombol login. Nah, di sini sudah ada keterangan dari tampilan awal dari jurnal sistem informasinya. Nah, tugas kita adalah mencari tulisan new submission, ya, new submission. Kadang ada letaknya di sebelah kanan di sini. Dan di sini ada juga di bawah ya. Start a new submission, ya klik here, klik tombol klik here-nya ini. Baik. Nah, untuk mensubmit manuskrip di dalam jurnal ini ada setidaknya 5 tahapan atau 5 langkah. Ini kita masuk ke dalam tahap pertama ya, tahap pertama. Tahap pertama tugas kita adalah mencentang atau menceklis semua textbook yang ada. Ini wajib semuanya dicentang ya, tidak boleh satu pun terlewatkan. Kalau ada yang terlewatkan, maka ketika kita lanjutkan ya dia tidak mau ya, tidak mau. Ini wajib semuanya dicentang. Kalau sudah dicentang atau diceklis, silakan simpan pengaturan ini, pilihan ini, dan dilanjutkan save and continue. Nah, di tahap kedua ini adalah kita harus memasukkan file manuskrip yang sudah dibuat tadi ya. Jadi tadi kan kita sudah ada buat ya di bagian ini, jadi contohnya skripsi. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini yang sudah selesai ini akan kita masukkan ke dalam manuskripnya, ke dalam jurnalnya. Jadi file ini dibuka terlebih dahulu karena ada beberapa data yang nanti dibutuhkan untuk pengisiannya ya. Nah, di sini kita klik tombol choose file. Oke. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, yaitu dari sisi ukuran filenya. Bagi contoh seperti ini ya. Kalau kita perhatikan, saya bisa dikecilkan dulu. Nah, pastikan bahwa file manuskrip jurnal Anda itu tidak lebih dari 2 MB atau 2000 KB, 2000 KB. Nah, kalau seandainya ini contohnya ada dua file yang satu 1,64 KB, 1,64 MB, dan satu 2,248 MB. Ini lebih dari 2 MB, ini di bawah 2 MB. Nah, pastikan bahwa nanti manuskrip Anda lebih atau tidak sampai 2 MB. Kenapa seperti itu? Karena begini. Nah, kalau misalkan kita masukkan ya, file dari manuskrip jurnal Anda itu lebih dari 2 MB ya. Ini contoh saya pilih yang ini. Ini ada sekitar 2 MB ukurannya, 2,2 lebih ya megabyte. Saya pilih filenya, kemudian saya klik open. Ya. Di sini sudah masuk nama filenya. Jangan lupa diklik tombol upload. Jadi choose file, pilih filenya, kemudian open ya, pilih upload. Nah, kalau nanti seandainya file dari manuskrip kamu lebih dari 2 MB, maka yang terjadi seperti ini. Apa? Dia kembali ke tampilan awal di step nomor 2. Ya, ini 2 MB lebih ya. Jadi kalau kamu menemukan kasus seperti ini, sudah kamu coba upload tapi kok kembali ke step kedua, ini berarti ukuran filenya itu lebih dari 2 MB. Silahkan diatur ya, konfigurasi atau diedit filenya sehingga filenya berkurang tidak sampai 2 MB. Nah, kalau misalkan kita pilih filenya, choose file, kemudian kita masukkan file yang memang tidak sampai 2 MB ya, seperti ini 1,064 MB ini atau 1064 KB, maka nanti ketika diupload, jangan lupa diupload ya. Oke. Nah, di sini nanti muncul keterangan. Nah, bahwa nama filenya adalah ini, kemudian filenya sekitar sekian, diupload tanggal berapa, jam berapa. Kemudian di sini nama file skripsi, nama file dari artikel manuskrip tadi akan dirubah menjadi kode-kode tertentu ya, seperti ini kode-kode sekitar 9 digit. Ini biarin saja karena itu memang standarisasi dari sistemnya. Nah,
Kalau sudah, tinggal dilanjutkan. Nah, yang harus kamu perhatikan adalah jangan sampai di bagian ini tidak ada file yang diupload. Karena ketika kamu tidak mengupload file ini, maka dipastikan nanti akan ditolak. Kenapa? Karena tidak ada file yang mau diproses seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah di sini pada step kedua. Pertama, pastikan ukuran file yang akan diupload tidak lebih dari 2 MB atau 2000 KB. Seperti itu ya. Kemudian jangan lupa dipilih tombol upload sehingga muncul keterangan seperti ini. Oke, kalau sudah masuk seperti ini, silakan dilanjutkan, save and continue. Save and continue. Baik, masuk ke step ketiga. Ini harus betul-betul diperhatikan. Di sini kita harus masuki metadata, data dari artikel ini, ya datanya. Jadi karena di manuskrip tadi disebutkan di sini ada 3 orang penulis ya, mahasiswa, pembimbing 1 dengan pembimbing kedua, maka nanti semua datanya diisi di sini. Baik, di sini pada yang pertama ya, ini adalah data mahasiswanya, data kamunya, ya tadi data kamu. Jadi misalkan si Lucy, ya, Rina, Arista, contoh saja ya. Ini akan terisi secara otomatis sesuai dengan yang kamu isikan ketika mendaftar akun tadi. Nah, langkah kedua adalah tambahkan dulu untuk data pembimbing pertama atau penulis kedua. Dalam hal ini penulis keduanya adalah Ibu Firami Rizky. Baik, klik tombol Add Author. Ya, ini penulis pertama atau kamu mahasiswa, masukkan di sini. Ibu Firami Rizky ini dia 2 kata, berarti yang diisi hanya nama depan dengan nama belakang, tidak pakai gelar ya, tidak pakai gelar. Kemudian isi emailnya. Nah, ini harap dikonfirmasi ke dosen pembimbingnya untuk menanyakan email yang pasti ya apa. Jadi jangan asal ya, tidak boleh sembarang asal. Baik, jadi diisi adalah nama depan, nama tengah, nama belakang. Oke, kalau dia tadi 3 kata tinggal diisi ya, depan, tengah, belakang. Kalau dia 2 kata cukup nama depan dengan nama belakang saja, nama tengah dikosongkan. Baik, isi email, kemudian affiliation sama ya, berarti dari kampus STMIK Trigona Dharma. Ini boleh ketik atau boleh di copy paste. Jangan lupa negaranya dibuat Indonesia. Oke, ini mau diisi program studi juga boleh, jika tidak nggak apa-apa. Baik, penulis kedua sudah, sekarang penulis ketiga, data dosen pembimbing kedua. Klik lagi tombol Add Author. Oke. Nah, ini masukkan ini data penulis pertama kamu mahasiswa, kemudian ini penulis kedua, dosen pembimbing pertama, dan sekarang isi data penulis ketiga, atau dosen pembimbing kedua. Dan ini adalah Bapak Purwadi. Ya, Bapak Purwadi. Oke, nah Bapak Purwadi karena dia namanya cuma 1 kata, maka nama depan dengan nama belakang itu disamakan, sama saja ya, Purwadi. Kemudian nama emailnya pastikan, tolong nanti dikonfirmasi sekali lagi dengan dosen pembimbingnya siapa nama emailnya ya, jangan sembarangan buat. Baik, untuk kampus sama dari STMIK Trigona Dharma, salah ya, ini saya copy paste saja ya, kopas. Baik, negaranya juga diisi, jangan lupa. Kemudian nanti boleh tambahkan program studinya ya, boleh, silakan saja. Ini juga boleh diisi, silakan. Ini samakan dengan data di manuskrip jurnalnya ya. Ini caranya sama pada juga jurnal sistem komputer, cara sama persis. Baik, setelah mengisi data penulis 1, penulis kedua, dan penulis ketiga, langkah berikutnya di sini ada ya title, ada tanda bintang, wajib diisi judulnya. Jadi silakan dibuka manuskrip yang sudah dibuat tadi. Kami bisa copy paste ya, copy paste untuk judul. Copy pastekan di sini. Salah ya, di bagian judul. Oke, kemudian abstrak. Nah, abstrak juga sama. Buka di abstrak di manuskripnya, ini copy ya, pastekan di abstrak. Oke, sudah ya. Langkah berikutnya, turun ke bawah. Di sini ada preference. Ini adalah daftar pustaka. Daftar pustaka. Pustaka ini adalah pustaka yang ada di manuskrip jurnal, bukan pustaka yang deskripsi ya. Silakan digulung ke bawah. Oke, ini sudah ada, ini ada 11 contohnya. Ini tinggal di blok dari 1 sampai dengan 11. Copy.
Ya, pastikan di bagian reference. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 11 ya. Baik. Kalau sudah diisi data penulis, ya diisi judul, abstrak, daftar pustaka, silakan lanjutkan, save and continue. Oke, ada yang salah. Ya, ada yang salah. Di sini ada yang tidak diisi, ya, ada yang tidak diisi. Di sini dikatakan bahwa first name, last name, email address is other is required. Oke, email. Oke, ini mungkin ini ada kekurangan ya. Mungkin kita coba dulu. Isi 72. Oke, ini sudah ada. Ini sudah ada. Oke, ini juga sudah diisi. Kita coba lagi. Jadi kalau memang tidak berhasil, ya dia akan ada informasi di mana letak masalah. Oke, di sini masih ada masalah nih ya. Your first name, last name, dan email address. Its author is required. Semua datanya dibutuhkan. Oke, ini satu. Kita cek lagi ya, nama depan, nama belakang, email. Ini sudah. Oke, kemudian nama depan, nama belakang, email, ini juga sudah. Oh, ini kurang ya, kurang .com-nya. Jadi kalau kesalahan seperti ini dianggap dia bukan alamat email, nah, jadi tidak bisa tadi dia. Oke, baik. Ini sudah diisi, email.com. Oke, baik. Mau Yahoo juga boleh ya. Yang penting penulisannya benar. Lanjutkan, simpan dan lanjutkan. Oke, berhasil. Di step keempat ini boleh dilewatkan ya. Boleh dilewatkan saja biar mudah. Save and continue. Kalau sudah jam apapun, tidak usah diupload 2 kali untuk manuskripnya tadi. Cukup step kedua saja diuploadnya. Simpan dan lanjutkan. Kemudian, finish. Jangan lupa di finish. Nah, kemarin banyak permasalahan ketika tidak direpotkan, tidak ada proses, sudah dikirim dari seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, karena dia tidak memfinish. Ketika tidak di-finish, tidak terkirim ke bagian penerima di sini seperti itu. Jadi ini wajib klik tombol finish. Ya, finish. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah ya. Kita kembali ke My Journal. Ya, kita lihat bagian statusnya, My Journal. Ini jurnal sistem informasi ya. Author, oke. Nah, lihat di sini statusnya. Statusnya di sini adalah dengan judul ini, ya, dengan data penulisnya ini. Di sini awaiting assignment. Berarti ini menunggu persetujuan. Ini berarti manuskrip yang sudah kamu upload tadi itu sudah masuk. Tinggal menunggu pemeriksaan saja. Nah, sambil menunggu kamu bisa nanti roll out. Ketika nanti sudah disetujui, ya, maka nanti di sini akan berubah statusnya. Berubah statusnya. Oke, ini saya rubah sedikit ya. Untuk di judul edit metadatanya dulu sebentar. Judulnya saya rubah supaya jangan nanti di sini menerima 2 kali hal yang sama. Ini saya kasih kata contoh saja. Ya. Oke, ini untuk memperbaiki data. Jadi kalau misalkan nanti kamu ada kesalahan, misalkan ini kesalahan step ketiganya atau datanya tidak lengkap, tinggal klik judulnya. Kemudian di sini ada edit metadata, ya, silakan diperbaiki datanya seperti itu ya. Oke, sudah. Nah, di sini statusnya tadi adalah kembali ke author, ya, waiting assignment, menunggu persetujuan. Oke, baik. Kalau seandainya nanti sudah disetujui, maka nanti menu ini akan berubah, ya, status ini akan berubah tulisannya seperti ini contohnya ya. Baik, saya izin dulu sebagai pemeriksa. Nah, di sini nanti contoh di bagian pemeriksa, ya. Nah, di sini tinggal dicari mana yang ini ya. Di sini ini kan lihat, ini tadi ini berarti sudah masuk di bagian pemeriksa. Yang contoh tadi ini tinggal menunggu. Nah, kalau seandainya ini disetujui, ya, misalkan ini sudah benar nih, manuskripnya sudah oke, tidak ada kekurangan, datanya sudah lengkap, segala macam sudah memenuhi standar, maka nanti kita akan proses, ya, kita akan diproses seperti itu ya. Oke, misalkan seperti ini. Oke, ini saya skip aja dulu. Nah, nanti di tampilan Anda itu akan berubah ya. Coba kita login kembali. Jadi kamu harus sering-sering periksa, mungkin per hari harus diperiksa. Ya, mungkin apakah sudah ada perubahan
informasi atau tidak, seperti itu ya. Oke, kamu login dulu dengan akun kamu. Nah, lihat di sini statusnya sudah berubah. Ya, di sini statusnya adalah yang tadi awaiting assignment, ini adalah in review. Berarti ini sudah dalam proses tahap selanjutnya. Nah, ketika statusnya sudah in review seperti ini, maka nanti surat keterangan sidang maupun tanda terima lawannya itu akan dikirim ke email. Email yang mana? Email yang kamu daftarkan di metadata tadi di step ketiga ini. Seperti itu ya. Jadi kalau ini salah, ya berarti nanti emailnya tidak akan sampai. Jadi pastikan nanti pengisian datanya sudah benar. Seperti itu. Nah, sampai di sini berarti ini sudah dianggap dinyatakan diterima, dan ketika kamu sudah dikirimkan untuk berkas surat keterangan pendaftaran sidang, silahkan digunakan untuk mendaftarkan sidang. Seperti itu ya. Baik, ini penjelasan untuk cara submit manuskrip di jurnalnya. Cara ini sama dengan antara jurnal sistem informasi dan juga jurnal sistem komputer. Cara sama persis ya. Baik, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses untuk submit artikel manuskripnya di jurnal kita.